Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kami semua. Karena Engkau bukan hanya mati di kayu salib, Engkau bangkit dan saat ini Engkau naik ke surga. Kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau. Dan hari ini kami ingin merayakannya dengan sukacita. Karena sungguh Tuhan, kami sangat bangga punya Allah seperti Engkau. Kami percaya Engkau pergi ke sana, tapi Engkau juga tidak meninggalkan kami di sini. Engkau menyertai kami. Kami akan datang ke hadirat Tuhan, mengucapkan syukur kami ke hadirat Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Satu-satunya harapan dalam hidup kita orang percaya adalah Tuhan Yesus. Dia sudah mati menebus dosa kita semua. Dia sudah bangkit menang atas maut. Dan kini dia naik ke surga untuk memberikan harapan pada kita semua. Kita akan kuat, kita akan bertahan karena Yesus yang memberikan kekuatan. Janjinya pasti digenapi. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan.
melihat kemuliaannya. Dia berkata, dia pergi ke surga dan dia akan kembali. Dan akan ada kemuliaan, akan ada glory yang sangat besar. Mari kita merayakannya dengan mengatakan, sungguh kami berglori buat Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Mari Tuhan berikan kepada kami pengertian, urapi hamba-Mu di dalam keterbatasannya, biar Allah Roh Kudus menerangkan kepada kami sehingga kami memperoleh pengertian, mendengar firman dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, pengharapan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Suatu rangkaian peristiwa dari mulai kelahiran Kristus, pelayanannya, mujizat-mujizatnya, kasihnya, kepeduliannya kepada orang-orang ketika ia ada dalam dunia ini, dan karya Kristus di salib, kematiannya, kebangkitannya, dan kemenangan orang percaya disempurnakan dengan kenaikan Kristus dan janji kedatangannya kembali menjemput orang percaya, suatu pengharapan bagi kita semua. Puji Tuhan. 40 hari setelah Paskah, yaitu setelah kebangkitan Tuhan Yesus, berulang kali
Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid dan ia meminta murid-murid ke Yerusalem, dan Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk tetap menunggu janji Bapa di Yerusalem, yaitu pencurahan Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada murid-murid sebagai saksi Kristus. Setelah itu terangkatlah Tuhan Yesus disaksikan oleh murid-murid dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Maka ketika murid-murid sedang menatap ke langit, berdirilah malaikat Tuhan dan berkata kepada mereka. Itu ada di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga. Kristus datang bukan untuk memulihkan kerajaan Israel seperti zaman Raja Daud dan raja-raja Israel lainnya dalam perjanjian lama seperti yang dipikirkan oleh para murid. Ia datang memulihkan rohani manusia yang berdosa. Dan ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita secara pribadi, akan diampuni dosa kita. Dan janji keselamatan serta kerajaan surga menjadi bagian kita semua. Bukan kerajaan di dalam dunia ini. Dia akan menjadi raja di atas segala raja. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus memberikan jaminan pasti akan kedatangannya yang kedua kali. Karya Kristus di bumi sudah selesai dan akan diteruskan para murid sebagai saksinya dan juga setiap umatnya sebagai orang percaya sampai kedatangannya kembali. Beberapa hal yang menjadi perenungan kita semua pada saat ini. Yang pertama adalah sukacita bagi umat Tuhan bahwa Dia berjanji akan datang menjemput orang percaya. Tidak selamanya kita ada di dalam dunia yang sukar dan gelap ini. Dunia yang penuh dengan air mata. Dunia yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan bagi orang-orang terlebih pada masa ini. Tetapi satu kali kelak kita akan bersama dengan Kristus selamanya dalam kerajaan surga. Itulah sukacita bagi kita semuanya. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16-17 demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat ini memberitahukan kepada kita pada satu waktu kelak Dia akan turun dari surga menjemput kita semuanya. Orang-orang yang percaya yang sudah mati terlebih dahulu akan dibangkitkan. Dan kita yang masih hidup pada waktu kedatangan Kristus akan diangkat bersama-sama di dalam awan menyongsong Tuhan. Demikianlah dikatakan kita tidak sendiri lagi, tetapi kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita tidak perlu tahu hari dan waktu kedatangannya. Semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Yang penting kita umatnya melakukan tugas yang Tuhan perintahkan kepada kita semua, yaitu menjadi saksinya, menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini, menjadi berkat bagi dunia ini. Dan kita harus terus siap sedia menanti hari kedatangannya, seperti yang malaikat katakan kepada para murid pada waktu itu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 28, demikian firman Tuhan. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Ayat ini mengatakan, selama kita menantikan dan bersiap sedia menyongsong kedatangan Tuhan, dikatakan biarlah kita selalu tinggal di dalam Dia. Artinya kita ada di dalam Dia, supaya ketika Dia datang,
kita tidak malu, tetapi kita memperoleh satu keberanian pada hari kedatangannya, karena kita sudah menjadi umat yang siap sedia, menjadi mempelai Kristus yang siap sedia menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang ketiga, Tuhan menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 3, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan, percayalah dan berharap akan janjinya, bahwa satu kali kita akan bersama-sama dengan Kristus di tempat Ia berada. Dia menyatakan supaya kita tetap percaya, supaya kita tidak usah gelisah, tidak usah takut dan khawatir di tengah-tengah kesulitan dan tantangan hidup di dalam dunia ini, tetapi tetap mempercayakan kepada Tuhan, sebab Dia mengatakan kenaikannya ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya, supaya pada satu waktu kita akan terus bersama-sama dengan Dia. Dia sudah menyediakan tempat bagi kita, dan Dia akan satu kali datang menjemput kita. Haleluya. Mari saudara-saudara, pengharapan kita sebagai orang percaya menunggu kedatangan Kristus kembali melalui sikap hidup yang menjalankan perintah dan ketetapannya, seperti yang tercantum dalam firman Tuhan. Kita hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan Dia Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Memberikan kemampuan kepada kita untuk bertahan melalui Roh Kudus sebagai roh penolong di tengah-tengah kesulitan dan tantangan dunia ini. Sebagai bagian akhir dari firman Tuhan, kesimpulan yang pertama adalah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah suatu peristiwa sukacita dan kemenangan orang percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, yang berasal dari surga dan setelah menyelesaikan tugasnya kembali ke surga. Tidak ada seorang pun atau siapapun yang berasal daripada surga, tetapi Tuhan Yesus jelas berasal dari surga. Oleh karena itulah ketika Dia sudah selesai di dalam dunia ini, melalui karyanya, melalui pelayanannya, tugasnya sudah selesai, Dia kembali ke tempat asalnya di surga. Kita manusia bukan dari surga, tetapi kita manusia dari bumi ini. Tetapi satu kali kelak kita juga akan dipanggil dan bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Yang kedua, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus memberikan kita satu kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan, yaitu menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Banyak orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Mereka sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Dan bagian kita orang percaya adalah kita menjadi saksinya melalui kehidupan kita, melalui apa yang bisa kita sampaikan kepada mereka, sehingga mereka boleh percaya kepada Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup pribadi, supaya mereka tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Yang ketiga, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus memberikan pengharapan akan kehidupan kekal bersama dengan Kristus dan janji kedatangannya kembali untuk menjemput orang percaya sebagai mempelai Kristus. Wahyu 21 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Inilah satu pengharapan orang percaya, yaitu kita semua sebagai mempelai Kristus. Satu kali kelak Dia akan memberikan Yerusalem yang baru. Dikatakan yang lama itu sudah berlalu, tetapi Dia akan memberikan kepada kita langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Dikatakan turun dari surga, dari Allah,
berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Satu kota yang dikatakan dalam pujian yang tidak berjaman. Suatu kota yang kekal. Suatu kota yang tidak ada air mata. Tidak ada perkabungan. Tidak ada duka dan ratapan lagi di Yerusalem yang baru. Dan itulah yang Tuhan sediakan bagi kita semua, orang-orang yang percaya. Dan inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa matahari tidak diperlukan di kota tak berjaman itu, di Yerusalem yang baru, karena kemuliaan Allah ada di dalamnya. Dan anak domba, yaitu Kristus, menjadi lampunya. Dan itulah Yerusalem baru menjadi bagian kita semuanya. Puji Tuhan, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini memberikan satu pengharapan kepada kita orang-orang percaya bahwa segala yang terjadi di dalam dunia ini, kesulitan, tantangan, hidup, pergumulan di tengah-tengah dunia ini tidak menjadikan kita gentar dan takut, karena semua yang ada di dunia ini akan berakhir. Tetapi kita diberikan satu tempat, yaitu Yerusalem yang baru, yang Tuhan persiapkan kepada kita semuanya. Mari, janji kedatangannya itu memberikan kita satu kekuatan, satu pengharapan, dan biarlah kita tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan di dalam janji firman Tuhan, dan kita tetap setia kepada Dia, dan biarlah kita tetap selalu mempunyai pengharapan kepada Dia. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. When the Holy Spirit comes to you, you'll receive power. The power of the Holy Spirit can be with you all, wherever you are. Go into the world and preach the gospel to all creation. Peace be with you. My brothers, my sisters, we have work to do. Yesus sudah di surga, tapi jangan sedih. Yesus memberikan sukacita. Yesus memberikan damai sejahtera. Yesus akan selalu melindungi kita dan menjaga kita. Tuhan Yesus bilang Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah menyediakan rumah bagi kita, rumah yang sangat indah.
kepada semua orang. Ayo Bapak Ibu, kakak-kakak, kita bersaksi tentang cinta kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, tapi Tuhan Yesus berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Tuhan Yesus ada selalu di hati kita, dan kita akan ada selalu di hati Tuhan Yesus.
Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama menikmati ibadah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita patut bersyukur dan bergembira dalam ibadah pada saat ini. Dan juga firman Tuhan telah menguatkan, memberikan penghiburan bagi kami semua. Dan itulah janji daripada Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali menjemput mempelai surga, mempelai wanita, yaitu gerejanya. Kita semua satu saat akan dijemput oleh Tuhan Yesus. Terima kasih atas semua para pelayan Tuhan yang sudah melayani di dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita akan tutup ibadah kita dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu di dalam ibadah memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kami bersukacita, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami boleh menikmati semua acara ini dari permulaan sampai dengan selesainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya Engkau akan memberkati dan memakai semua para pelayan-Mu ya Tuhan, yang sudah menyelenggarakan akan ibadah memperingati hari kenaikan ini. Tuhan, kiranya Kau pakai semua ya Tuhan yang sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan firman Tuhan yang boleh menguatkan dan memberikan penghiburan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau pakai semua para pelayan-Mu ya Tuhan lebih indah lagi di dalam pelayanan mereka untuk selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk sidang Tuhan yang menyaksikan akan ibadah online ini. Tuhan juga memberkati mereka semua yang ada di rumah satu persatu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menyertai selalu di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan, limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga bagi anak cucu kami yang saat ini masih mengikuti sekolah secara online, Tuhan juga memberkati mereka supaya mereka boleh tetap bersemangat terus dalam pendidikan mereka dan mereka semua boleh berhasil. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin ada terganggu kesehatannya. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menjamah, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang ada di dalam kekurangan juga, Engkau akan memberikan berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Kiranya Engkau akan menolong Bapak Presiden Jokowi dan juga wakilnya, dan juga semua staf kementerian. Tuhan, kiranya Engkau memakai mereka satu persatu ya Tuhan, dalam menangani semua masalah yang terjadi di negara kami. Terlebih lagi saat ini ya Tuhan, pandemi COVID-19 masih ada di muka bumi Indonesia dan juga di negara-negara yang lain. Kami berdoa supaya dengan penanganan daripada pemerintah, dan saat ini ya Tuhan, vaksinasi tetap terus berjalan dan juga dapat melayani semua masyarakat Indonesia, dan segala ketersediaan daripada vaksin ini kiranya Tuhan juga menolong semua ya Tuhan yang menyediakan ini semua supaya boleh berjalan dengan baik, dan kami boleh merasakan saatnya nanti ya Tuhan, COVID-19 ini sudah tidak ada lagi di bumi tanah air Indonesia dan negara-negara yang lain. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna, dengan tidak bercacat, untuk menantikan hari Tuhan. Dan mari terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari arah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Hai guys, hari ini kan kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Iya, puji Tuhan ya, kita masih bisa ikut ibadah kenaikan Tuhan Yesus walaupun secara online. Oh iya, setelah kenaikan Tuhan Yesus kan akan ada doa pencurahan Roh Kudus. Oh iya, yuk kita ingetin seluruh jemaat. Emang mulai dari tanggal berapa sih? Mulai dari tanggal 14 sampai 22 Mei, selama 10 hari kita akan doa bersama di rumah masing-masing. Nanti juga pokok doanya akan dikirimkan oleh Bapak dan Ibu Gembala.
Jangan